Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, perkenalkan saya Haris Munandar dari channel Dosen Berhijrah. Kali ini kita akan sharing sedikit pengalaman pribadi kami tentang bagaimana persiapan pemberkasan CPNS, baik dari awal hingga ke pemberkasan pada saat teman-teman nanti insya Allah sudah dinyatakan lulus sebagai CPNS. Baik, tanpa berlama-lama lagi, jadi berkas pertama yang harus disiapkan adalah yang pertama yaitu berkas KTP dan KK. Nah, KTP dan KK ini adalah dokumen pertama dan utama yang dibutuhkan saat teman-teman ingin login di portal pendaftaran CPNS nanti. Jadi, validasi utamanya adalah nomor induk kependudukan. Makanya teman-teman yang bermasalah di dokumen utama ini disarankan agar bisa lebih awal mengurus itu, dan adapun pengurusannya itu diurus di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil. Adapun untuk teman-teman yang memiliki kendala seperti KTP hilang ataupun rusak, itu di pendaftaran yang kemarin-kemarin itu dibolehkan menggunakan surat keterangan telah melakukan perekaman KTP elektronik. Artinya teman-teman bisa menggunakan suket apabila KTP-nya hilang. Oke, baik, selanjutnya yang dibutuhkan adalah fotokopi dan atau scan ijazah asli. Nah, tentu ini juga merupakan dokumen utama. Jadi teman-teman pada saat login pertama kali dan ingin melakukan unggah berkas, maka salah satu berkas yang harus diunggah adalah ijazah dan transkrip nilai terakhir dalam bentuk PDF. Nah, sedangkan pada saat pemberkasan ulang kembali nanti ketika dinyatakan lulus, itu biasanya tergantung pada beberapa instansi. Nah, pengalaman pribadi kemarin di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu tidak diminta pemberkasan online-nya, hanya saja pada saat menghadap ke instansi itu diminta legalisir ijazah SD sampai pendidikan terakhir. Kemudian untuk selanjutnya yaitu fotokopi akreditasi yang sudah dilegalisir juga ya, teman-teman. Jadi akreditasi ini seperti yang teman-teman tahu bahwa ada dua, yaitu akreditasi institusi, kemudian yang kedua akreditasi program studi. Nah, biasanya ini terhitung dari tahun kelulusan. Nah, pengalaman juga tentu teman-teman juga bisa mengamati bahwa setiap masa pengurusan CPNS itu akan selalu membludak pengurusan akreditasi ini. Makanya teman-teman disarankan bisa mulai mengurus lebih awal agar tidak terlalu berdesak-desakan dan teman-teman bisa mempersiapkan hal-hal lain selain ini. Selanjutnya yang keempat yaitu surat lamaran dan daftar riwayat hidup. Nah, kalau surat lamaran ini itu ditentukan oleh panitia seleksi. Biasanya juga tergantung pada instansi. Kalau kemarin beberapa instansi yang menyediakan format atau contoh surat lamaran itu di website masing-masing instansi atau kementerian. Nah, sedangkan untuk daftar riwayat hidup itu biasanya sudah disediakan di situs, kemudian di-download, lalu teman-teman sisa mengikuti apakah diketik atau ditulis tangan. Itu juga tergantung atau sesuai instansi masing-masing. Nah, kemudian selanjutnya yaitu foto. Nah, tentu di setiap pemberkasan teman-teman selalu diperlukan foto. Nah, adapun foto di sini tentu foto resmi dengan latar merah dengan ukuran maksimal 200 KB yang bertipe file JPEG. Jadi teman-teman dipersiapkan foto terbaiknya. Kemudian untuk tambahan, untuk ketiga berkas ini sebenarnya sifatnya kondisional dan tidak perlu terlalu terburu-buru diurus di awal pemberkasan, yaitu SKCK, surat keterangan sehat jasmani dan rohani, dan surat keterangan bebas narkoba.
Karena ketiga surat ini ada masa berlakunya. Kalau tidak salah itu masa berlakunya kurang lebih hanya 6 bulan. Dan ini biasanya tidak diminta di awal, akan tetapi akan diminta pada saat teman-teman nanti telah dinyatakan lulus SKD maupun SKD dan SKB. Jadi tergantung instansi. Nah, kemudian untuk aturannya teman-teman bisa memperhatikan di website pengadaan seleksi CPNS ataupun di website masing-masing instansi ataupun kementerian pada formasi yang teman-teman tuju, dan tentu ini harus disesuaikan dengan persyaratan. Apabila melebihi dari batasan ukuran, maka otomatis file atau dokumen yang teman-teman unggah itu akan ditolak oleh sistem. Oke, baik teman-teman, saya kira itu saja sharing pribadi kami. Semoga siapapun teman-teman yang menonton video ini bisa lebih matang dalam mempersiapkan pemberkasan CPNS, karena dengan melakukan persiapan termasuk pemberkasan lebih awal, maka tentu itu akan menjadi awal yang baik teman-teman sebelum bertarung dan insya Allah sampai dinyatakan lulus menjadi CPNS. Amin. Nah, mengutip perkataan Alexander Graham Bell bahwa sebelum hal lain, persiapan adalah kunci menuju sukses. Artinya sebelum menjadi sukses tentu hal yang utama juga tentu yang harus yang teman-teman perhatikan adalah persiapan itu sendiri. Nah, salah satunya adalah dengan persiapan berkas. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Apabila ada yang ingin dikoreksi atau mungkin ditambahkan, teman-teman silahkan berkomentar pada kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.